Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa yang telah mendengar percakapan kami malam ini, kami hanya menjelaskan sedikit tentang public speaking, teknik-teknik vokal yang harus kalian pahami, yang mana kalian akan mempresentasikan diri kalian untuk lebih mengerti apakah itu public speaking yang harus kalian ikuti dan kalian yang harus bangkit dari teknik vokal kalian untuk membicarakan apa yang kalian bicarakan nantinya untuk presentasi ketika kalian berada di posisi audiens nantinya. Ada beberapa hal yang kalian memperhatikan. Kalian harus memperhatikan komunikasi kalian untuk meyakini bahwa kalian bisa. Karena public speaking itu hanya gampang loh. Hanya kalian untuk memperhatikan bagaimana komunikasi kalian, intonasi kalian, dan cara komunikasi kalian, dan harus percaya diri dalam sesuatu hal yang apa kalian presentasikan ke depan di hadapan orang banyak. Tentu kalian harus percaya diri dulu. Barangkali kalian salah satu di antara kalian ini ada tipe-tipe sosok-sosok pemimpin-pemimpin yang akan membawa perubahan. Misalnya Anda ingin untuk menjadi contoh teladan di mata masyarakat. Sepertinya kepala desa, sepertinya bagian cewek PKK. Bagaimana kalian menghadapi masyarakat setempat? Pastinya Anda harus memikirkan percaya diri. Keyakinan kalian harus mewujudkan apa yang kalian lakukan itu. Mesti komunikasi, intonasi, bagaimana Anda memahami toleransi dalam lingkungan kalian. Hanya harus belajar komunikasi, percaya diri, presentasi yang matang, betul-betul tepat sasaran. Yang penting komunikasi kalian ketika berbicara ke depan harus jelas kosakatanya. Itu yang harus diutamakan, harus jelas nadanya, intonasinya, dan teknik vokalnya harus jelas. Ketika Anda berbicara di depan banyak orang, harus jelas secara realita. Suara Anda harus jelas dan teknik vokal Anda harus jelas. Dan ketika ngomong sesuatu hal, apa yang Anda lakukan, misalnya saudara-saudara kalian, itu kata-katanya harus jelas. Seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus percaya diri apa yang harus kita ucapkan, apa yang kita ngomong di depan. Orang lain akan mengerti dan mendengar dengan rasa hati apa yang kita lakukan di depan audiensnya. Itulah yang kami bicarakan di sini untuk para pemirsa yang telah mendengarkan apa yang kami sampaikan ini. Karena public speaking ini sangat penting untuk
pribadi kita ketika kita berhadapan dengan sekelompok orang dan ketika kita tampil di hadapan masyarakat. Tentunya bagi cewek-cewek yang calon suaminya nanti ke depan seperti kades, kepala desa dan pemimpin yang lainnya. Kami hanya berharap saja bahwa kalian harus bisa untuk mengikuti, harus bisa public speaking, bagaimana cara tekniknya untuk menyampaikan sesuatu hal. Karena kita manusia ini untuk dilahirkan untuk harus bisa berubah nasib di hadapan masyarakat tertentu. Tentu kalian harus bisa. Kenapa? Banyak hal orang yang mengatakan public speaking itu tidak perlu. Itu salah. Public speaking itu mengantarkan presentasi hal-hal yang positif untuk mengejarkan mimpi kesuksesan dalam dunia masa depan kalian. Jadi kami punya ide gagasan. Kenapa kami punya ide gagasan untuk berbicara di sini? Kami tidak paham juga. Sebenarnya kami hanya belajar juga apakah itu public speaking. Karena ucapan kami ini sebenarnya tidak layak berkomunikasi di public speaking. Kami hanya mencoba cedah apa yang kami dapatkan sedikit tentang berhadapan komunikasi di depan masyarakat tertentu. Kami sudah melakukan bagaimana merasakan berdirinya di depan sekelompok orang, di depan para bapak-bapak. Karena kita memang ada hal orang lain mengatakan susah, kak pintarlah, kak pandailah. Jangan begitu. Secara kita memikirkan, kita harus bisa sebenarnya. Harus bisa apa? Yakinkan saja. Walaupun sebodoh-bodoh pun kita mental kita dulu yang harus kita matangkan. Mental kita dulu yang harus kita beranikan untuk tampil di hadapan masyarakat tertentu. Ketika kita merasa yakin, kepedean, berani, dengan kata-kata ucapan kita pasti tentu mengeluarkan ide-ide yang bagus. Terkecuali tidak sempurna, gak apa-apa, yang penting mental kita dulu untuk melakukan hal-hal yang terobosan apa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat tertentu di depan para audien tertentu. Karena public speaking ini sangat penting untuk masa depan, apalagi generasi milenial sekarang, apalagi adik-adik yang baru lulusan sarjana. Ketika adik-adik mendapatkan sesuatu pekerjaan, itu sangat penting komunikasi public speaking, berhadapan dengan seorang direktur perusahaan, pemerintahan. Ketika berhadapan sama seseorang yang harus kita jumpai, misalnya pejabat, bupati, kita memohon kepada beliau, Bapak
menerbahlah kami. Pokoknya gitulah, kami memohon. Itu sangat penting sebenarnya public speaking. Dimanapun kita berada, kita langkah niat kita pasti terkabulkan. Itulah keredaan tentang public speaking. Itulah yang kami harapkan kepada para pemirsa, para sekalian yang mendengar tentang cerita ini. Sedikit yang kami pahami. Kami hanya belajar juga tentang public speaking itu apa. Karena kami pernah pengalaman berbicara di depan bagaimana, tapi sangat menggetarkan hati kita. Walaupun menggetar, kita harus berani, harus menjiwa besar. Padahal kita bukan siapa-siapa. Karena mental kita, keyakinan kita harus bisa berdiri di hadapan pada masyarakat itu, audiens itu, baik dalam forum maupun di luar. Inilah yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.